Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, adapun pengertian dari AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan atau kegiatan. Jadi, AMDAL ini merupakan suatu proses untuk melihat mengenai dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha atau proyek gitu. Secara umum, AMDAL ini mencari dampak positif dan negatif dari suatu proyek yang akan dilakukan. Dalam AMDAL terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dampaknya, yaitu aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Nah, adapun fungsi AMDAL adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memberi masukan dalam hal pengambilan keputusan. Yang kedua, memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Yang ketiga, memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Nah, jadi AMDAL ini menilai apakah proyek tersebut pantas dilakukan di tempat tersebut atau tidak. Lalu, bagaimana mencegah atau mengurangi dampak-dampak terhadap lingkungan apabila proyek tersebut tetap dilakukan. Lalu, selanjutnya adalah manfaatnya. Manfaat AMDAL ini, yang pertama itu mengetahui sejak dini dampak dari terjadinya suatu kegiatan usaha. Yang kedua, melaksanakan dan juga menjalankan kontrol. Jadi AMDAL ini sebagai pengontrol suatu usaha atau proyek agar dalam melakukan kegiatannya dia tetap berpatokan terhadap AMDAL, tidak merusak lingkungan dan lain-lain. Lalu terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan. Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerah kita maksudnya. Jadi dia nih manfaat AMDAL ini dia mengambil keputusan itu tidak sepihak, jadi melibatkan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Jadi inilah manfaat dari AMDAL gitu jika ditetapkan dalam suatu kegiatan usaha. Lalu mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek berjalan dan mengetahui hak kewajiban dalam hubungan dengan proyek. Jadi ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan proyek itu. Jadi AMDAL ini harus berdampak positif ya, terhadap lingkungan. Apa yang dia buang atau apa yang dia lakukan itu harus sesuai dengan prosedur. Nah, ini adalah salah satu contoh pelanggaran AMDAL yang ada di Indonesia. Tepatnya di Kepulauan Komodo atau lebih tepatnya lagi di Pulau Rinca. Pelanggaran AMDAL yang terjadi adalah dengan dibangunnya mega proyek Jurassic Park di Taman Nasional Komodo. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, Nur Hidayati menilai, pembangunan proyek Jurassic Park tidak berbasis keilmuan. Lalu, Grita Anindarini dari Indonesia Center of Environmental Law melakukan kajian terhadap dokumen AMDAL Taman Nasional Komodo. Hasilnya, pembangunan Taman Nasional Komodo ini memang tidak berpatokan pada AMDAL, melainkan hanya berdasarkan UKL dan UPL. Nah, masalah dampak penting ini sebenarnya kalau ada pembangunan di kawasan lindung seperti Taman Nasional Komodo, itu seharusnya dia wajib memakai AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, yang dipilih hanya metode UKL UPL dalam proyek pembangunan Taman Nasional Komodo ini. Nah, dengan menggunakan UKL dan UPL, pemerintah tidak perlu repot-repot mendengarkan aspirasi publik. Proses pertimbangan suara masyarakat hanya ada dalam syarat jika menggunakan AMDAL. Nah, jadi ini suatu proyek besar, tapi dia tidak menggunakan AMDAL. Jadi dia tidak mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar. Gitu.
Nah, terlihat di sini dalam proses pembangunannya, kegiatan ini mengganggu habitat asli komodo, yaitu ini. Nah, dalam pembangunannya truk keluar masuk dan ada komodo. Ini berpotensi merusak habitat dan membuat habitat komodo tuh terancam. Nah, lalu selain itu, dalam proses pembangunan mega proyek Jurassic Park ini ada pengerusakan hutan Bowois untuk proyek Nuseri. Nah, video ini diambil pada Agustus 2021 dari floresa.co. Kita lihat sebentar. Nah, terlihat banyak wilayah-wilayah hutan yang dibabat habis untuk dijadikan wilayah-wilayah resort. Selain selain pengerusakan hutan Bowoisi untuk proyek Nuseri, ada 400 hektar hutan yang sama yang dialihkan menjadi bukan hutan. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lain waktu.